Salam Saudagar. Perkenalkan, saya Saudagar Anas dan juga teman saya Saudagar Sofia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian berjalan-jalan serta berkeliling di salah satu rumah produksi susu sapi murni. Rumah produksi susu sapi murni ini berada di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Ajung. Dan nama rumah produksinya yaitu Besco Farm. Yuk ikuti kami. Nama saya Nyoman Aribowo, SPT, Sarjana Peternakan. Jadi kami pemilik dari Besco Farm yang punya produk susu murni Besco, dan kami ada sejak 2015. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah juga dikunjungi oleh banyak pihak dengan wisata edukasi kita. Mudah-mudahan Besco ini punya peran di masyarakat terkait dengan menyehatkan masyarakat, termasuk juga kaitannya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat pertanian, terutama karena kami mendorong adanya integrasi pertanian antara bidang pertanian dengan bidang peternakan yang punya dampak positif dan efisiensi dalam usaha, karena limbah masing-masing ini, limbah peternakan bisa untuk pertanian, limbah pertanian bisa untuk peternakan, sehingga dengan integrasi pertanian ini petani akan lebih efisien usahanya dan akan lebih menguntungkan. Saya Pak Sanya. Sudah bekerja di Besco sejak Kerja di Besco saya kira-kira 6 tahun. Oh, sudah 6 tahun Ya, Bapak. mulai nol ya. Untuk mengambil rumput sendiri Bapak biasanya di pagi hari atau siang atau Pagi hari, pagi sore. Pagi sama Ya, sore dua Bapak? kali nepok. Oh. Bagaimana mendapatkan kualitas susu yang baik tapi dengan cara merawat sapinya gitu. Mungkin Ya, jadi kalau dari sisi lingkungan, makanya kita cari lingkungan yang sirkulasinya bagus, angin bagus, terus ya banyak pepohonan yang tidak terlalu panas lah, sehingga meskipun tidak ideal tapi itu optimal lah, bisa dimanfaatkan. Nah, kami lebih ditekankan pada, kan kalau kita bicara produktivitas ternak itu kan ada satu genetis, pakan, lingkungan. Nah, genetis itu ya kita genetisnya kalau sapi itu bagus, tinggal pakannya harus bagus. Kalau genetis bagus, pakan nggak bagus ya nggak bisa maksimal produksinya. Ya. Nah, kita selain genetis akhirnya di pakan. Makanya pakan ini harus betul-betul tersedia, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Jadi tidak bisa sapi hanya makan rumput aja, pokoknya kenyang, itu kan kuantitas. Tapi harus ada konsentratnya, atau mungkin ada bahan yang mengandung protein yang lain, misalkan ampas tahu atau limbah kedelai, itu kita pakai untuk menghasilkan produksi yang kita harapkan. Intinya bahwa kalau udara itu lebih fresh, lebih segar, dan lebih sesuai dengan suhu yang diharapkan oleh ternaknya, ya akan lebih bagus. Tapi bukan berarti yang tidak sesuai nggak bisa, tapi kurang maksimal aja.
2 kali. 2 kali. Kalau pemberian opera itu jam berapa Bapak? Ya nanti siangnya Siang ya? Oh jadi kalau pagi ini untuk rumput sama ampas tahu sama konsentrasi. Sapi ini dia kalau ada perubahan pakan juga ada dampak ya ke tingkat kesukaannya sehingga tingkat konsumsinya sehingga dampak ke produksi. Jadi kita harus berusaha bahwa konsumsinya harus stabil, tingkat kesukaannya dia tetap stabil, konsumsinya stabil sehingga hasilnya juga akan stabil. Kalau ada perubahan pasti hasilnya berubah. Makanya usaha sapi susu ini relatif secara evaluasi manajemennya mudah. Kenapa? Apa yang kita berikan hari ini itu akan kelihatan besok. Karena kan dia keluar susu tiap hari. Hari ini makannya kurang aja, besok susunya berkurang. Jadi secara evaluasi usaha sapi perah itu enak dibandingkan kalau kita sapi potong atau ayam potong kan gitu. Itu kan kita nggak ketahuan produksinya atau ada kejadian yang nggak wajar itu nggak. Nah kalau ini ada yang nggak wajar itu ketahuan. Itu apa susunya hilang, kok tahu-tahu berkurang 20 liter pada pakan normal, nah, bisa aja ini kemana susunya kan gitu. Tapi kalau pakannya nggak normal ya juga akan kelihatan susunya juga nggak normal. Yang berkualitas itu yang memiliki ciri-ciri seperti apa Bapak? Ya pertama kalau susu berkualitas ya dia pertama kandungan kan semua sama Pak, bahan makanan, bahan minuman kan kandungan. Jadi memang ya kandungan susu ya harus proteinnya, lemaknya, kemudian ada laktosa macam-macam itu. Jadi standar yang dan termasuk kandungan maksimal bakteri. Jadi kalau pabrik ini biasanya ngukurnya dia total solidnya atau bahan keringnya dan bakteri, jumlah bakteri maksimal. Jadi kalau kita masuk Nestle itu maksimal 1 juta TPC-nya itu maksimal 1 juta jumlah bakterinya. Aktivitas produksi dalam Bexo sendiri dalam sehari itu mendapatkan berapa liter Bapak? Ya kita ini kan normalnya harusnya itu dengan teman-teman itu ya, banyak dengan mitra kita itu sekitar 400 sampai 500 liter normal per hari. Tapi sekarang kita tinggal separuhnya, 200 sampai 250 per hari. Nah harapannya ini kita bisa kembali ke sana. Ini makanya
pandemi ini yang insya Allah mulai sudah kelihatan normal, ya kita berharap nanti kita juga harus segera bisa normal kembali. Kembali lagi bekerjasama dengan Nestle, Bapak. Keinginan dari Nestle tadi kurang lebih 1000 liter ya, Bapak? Kalau Nestle itu sebenarnya kita mengirim berapa saja, semakin banyak semakin bagus. Nah, kontraknya itu harus minimal malahan, bukan maksimal. Nah, justru kendala kita ini menghimpun teman-teman ini yang ya memang namanya kita kirim ke pabrik, volume bisa banyak, aman, tapi harga memang lebih murah dibanding kalau kita jual lokal. Tapi jual lokal kan jumlahnya terbatas dan tidak aman. Jadi kalau ke Nestle aman, stabil, dan jumlahnya bisa nggak terbatas. Kalau lokal jumlahnya terbatas, nggak aman karena fluktuatif. Nah gitu. Jadi untuk sementara ini juga mengirimkan ke pasar lokal juga nih, Bapak? Nah sekarang kita total pasar lokal karena jumlahnya nggak banyak. Kalau dulu kita ke Nestle full, bukan full, mayoritasnya Nestle sebagai detail sini. Kalau sekarang kita full kan di lokal aja. memasarkan di produk lokal kan pastinya ada keriuhan di dalam Betsko sendiri ya Bapak, mulai dari memproduksi susu, mengolahnya seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit proses produksi di dalam Betsko sendiri untuk dijual ke dalam pasar lokal Bapak? Ya, jadi susu ini kan kita ada produk murni yang susu segar kita kemas itu murni, ada produk yang olahan. Nah dulu kita juga olahan kita jual juga, tapi kan kita harus ada izin POM ya kalau olahan itu kan, karena susu, yogurt sama dengan produk obat-obatan jamu itu harus POM. Memang kita masih belum urus ke sana, sehingga kita justru hari ini mendorong UKM untuk mengolah susu. Jadi kita akhirnya hari ini fokus pada susu murninya. Kita membina UKM untuk membuat produk jadinya. Jadi kita fokus di produk susu murninya, UKM kita dorong bekerjasama untuk dia yang buat produk jadinya. Kan susu kan kalau bicara produk kan macam-macam, ada susu bubuk, susu kental manis kan gitu, ada susu segar. Susu terbaik itu harusnya susu segar. Cuma susu segar ini kan distribusinya yang memang ada tantangannya, termasuk tingkat durasinya, keawetannya. Nah, tapi kalau bicara susu terbaik ya susu segar. Nah, justru kami mendorong masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang mendorong masyarakat itu konsumsi susu segar. Karena kalau susu bubuk ini kan susu bubuk ini berasal dari susu murni juga yang dikeringkan, akhirnya mau minum dicarikan lagi kan gitu. Nah, kan untuk apa harus berputar-putar prosesnya, akhirnya tetap nanti minumnya bukan bubuk dimakan, tapi dikasih air lagi gitu loh. Nah justru kita dorong masyarakat itu konsumsi susu segar. Kalau ada baca di internet itu kan
kalau orang-orang di Amerika, di Belanda, di mana-mana yang diminum susu segar, bukan susu kaleng atau susu bubuk. Nah, tapi kita justru yang harusnya bisa nyerap dengan menggunakan susu segar, malah banyak yang minum susu bubuk. Nah, jadi kami mendorong itu, sebaiknya masyarakat itu minum susu segar. Fresh milk itu dia lebih alami dan juga lebih gizinya murni. Pasar lokal tuh biasanya dijual di daerah-daerah atau langsung ke pasar atau di Kita ada penjual-penjual yang ngambil di sini. Istilahnya kalau bahasa masa lalunya loper. Loper itu salesnya. Tapi kita modelnya kerjasama, bukan karyawan kita. Jadi mereka ngambil aja sini untuk jual. Kita hanya ngasih harga yang murah atau intinya margin lah, mereka dapat margin harga dari sini ke konsumen. Kita ada 15 ada yang bayar. Ada 15. banyak ya Bapak. Untuk setiap sales atau loper itu biasanya Bapak mayoritas ataupun minimal maksimal membawanya berapa? Ya ada yang 50 liter, ada yang 30 liter, 40 liter, ada yang 10 liter. Tapi minimal kami melayani yang 10 liter minimal. Jadi Bapak, untuk harga susu murni kan lebih murah dan kandungannya tidak jauh berbeda dengan susu kemasan lainnya Bapak. Ya. Bagaimana upaya yang dilakukan dari Betsco sendiri untuk meningkatkan ataupun menggedrok masyarakat agar supaya ingin mengkonsumsi susu murni Bapak? Ya, jadi ya itu selain tugas kita, makanya kita juga sosialisasi lewat apa? Wisata edukasi. Jadi hampir semua sekolah playgroup TK itu sudah ke sini semua. Sebagian anak-anak SD, SMP, bahkan kampus, dan tentunya menghadirkan juga sebagian besar orang tuanya. Jadi kita mensosialisasikan bagaimana lebih baik itu kita minum susu segar lewat media edukasi. Yang kedua ya kita mendorong pemerintah. Memang ya Jember harus menyiapkan. Kita ngajak tapi kita harus siap juga. Kita siapkan produk olahan dari Jember yang memang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Nah, jadi kami dari swasta dan juga pemerintah harus punya peran di sana. Adanya usaha ini ataupun adanya pandemi ini mungkin ada harapan selain kepada masyarakat, harapan yang dipupuk oleh Betsco untuk produksi atau UKM-nya ini agar lebih baik bagaimana Bapak? Ya memang pandemi ini kan berdampak pada semua sektor, semua pihak, dan terutama pelaku usaha juga sangat berdampak. Nah ini ya kita berharap dari kita ya memang akan segera menormalkan lah, dari sisi semua aktivitas yang mulai dari budidaya sapinya, kemudian dari sisi pengolahannya, termasuk nanti wisata edukasi kita berharap segera normal. Dan kalau memang itu karena sekolah juga sudah mulai tatap muka meskipun terbatas, nah, harapan kita ini segera normal, ya kita bisa pulih kembali. Apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin ya akan segera pulih kembali. Harapannya itu termasuk ekonomi masyarakat juga segera pulih, sehingga daya belinya juga akan ada. Baiklah, para saudagar, setelah kita menyaksikan beberapa proses produksi dari olahan susu ini, mulai dari pembersihan sapinya sampai ke proses packing. Jadi di Betsco Farm ini memiliki beberapa produk, diantaranya Ada produk olahan murni yang dalam bentuk sasetan dengan ukuran 500 ml. Kemudian juga ada olahannya dengan berbagai varian rasa, salah satunya yang ini strawberry. dan yang ini vanilla. Serta selain itu juga ada berbagai ukuran dari yang 500 ml, yang terus untuk ukuran dalam kemasannya seperti ini, yang plastik untuk
kita bawa kemana-mana, kita konsumsi ketika perjalanan atau ketika kita beraktivitas di luar. Kemudian selain itu juga ada di dalam ukuran 1 liter yang mungkin ingin kita konsumsi bersama keluarga untuk minuman sehari-hari ke pagi hari, ataupun untuk meningkatkan imun ataupun antibodi kita agar kegiatan kita di pagi hari setelah selanjutnya dapat beraktivitas dengan baik dan semakin lancar. Untuk teman-teman semua, terutama para saudagar, jangan lupa untuk membeli produk dari Beskofam ini, dan harganya cukup murah. Dengan kemasan ini harganya cukup Rp6.000. Kemudian untuk kemasan 500 ml juga yang tanpa rasa atau yang plain, yang langsung murni atau langsung dari sapinya ini juga berkisar antara 6.000 sampai dengan 15.000 saja. Cukup murah, bukan? Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan produknya, nanti kita akan mencantumkan akun Instagram maupun kontak person yang bisa kalian hubungi untuk kalian melakukan order. Nah, kalau kalian pengen datang langsung untuk melihat proses produksinya, kalian bisa datang ke Kecamatan Ajung di sini, atau kalian bisa cari di Google Maps, tentunya sudah ada. Kalian tinggal cari Beskofam. Nah, tinggal ikuti saja petanya dan kalian akan sampai di sini. selain kalian bisa membeli produknya, di sini juga kalian bisa menikmati wisata edukasi, bisa melihat sapi, memerah sapi, melihat aktivitas bagaimana memberikan mereka makanan, kemudian sampai dengan proses produksinya. Sekian dari kami, Saudagar Muda. Saya Sofia Putri Fatmawati Dan saya Anas Nurhanul Mufid. Kami pamit undur diri. Mungkin itu saja rangkaian bisnis trip virtual pada tahun ini. Semoga teman-teman saudagar mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudagar.